Oke, saya mau sampaikan satu hal. Saya mau kita belajar tentang Nuh pada pagi hari ini. Mari kita. Mari kita buka firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 6, ayat 1 sampai dengan 8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, Anda perhatikan ya, ini ada sebuah teori. Kalau Anda punya Alkitab yang diberi komentar oleh Finis Jennings Dick, dikenal dengan nama Dick's Bible. Saya pernah baca komentarnya, menarik sekali, karena kalau kita baca dalam bahasa Indonesia disebut anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Ini bingung tuh orang ini apa sebetulnya. Nah, Dick's ini, Finis Jennings Dick namanya, dan Alkitabnya terkenal namanya Dick's Bible. Anda kalau punya itu agak tebal karena ada banyak komentarnya yang panjang lebar. Dick mengatakan begini, Dick mengatakan bahwa anak-anak Allah ini sebetulnya adalah malaikat-malaikat jahat, ya. Dan anak-anak manusia ya manusia. Nah, memang kemudian dia mengatakan bahwa terjadi suatu perkawinan, ya, antara roh-roh jahat ini dengan manusia, yang ternyata bisa melahirkan keturunan. Dan itu merupakan keturunan raksasa di bumi. Saya nggak tahu penjelasannya, saudara sekalian, tapi saya pernah melayani beberapa orang pelepasan, dan orang ini bergaul dengan roh-roh jahat dalam bentuk wujud perempuan yang cantik. Dan dia berkata, dia bisa bersetubuh dengan roh-roh ini. Ya, saya tentu tidak pernah terlibat begitu-begitu, sehingga mungkin itu dunia yang awam buat saya. Sebagian mungkin Pak Samuel Dudik lebih ngerti soal begitu-begitu karena dia keterlibatannya dengan itu lebih banyak lagi ya. Tapi ada orang-orang yang memang pernah mengakui, dia berkata bahwa saya ini terlibat hubungan seksual dengan spirit, dengan roh. Nah, dia tidak berkata bahwa saya bersetubuh dengan roh itu, tidak. Tapi ada orang-orang yang saya sempat layani, dia cerita begitu, bahwa dia sempat dan dalam pemujaannya itu bersetubuh dengan roh-roh seperti ini. Hanya orang ini laki, tentu tidak bisa hamil dianya ya saudara. Tapi kasus ini yang ditulis oleh Alkitab di Kejadian 6, itu menceritakan roh-roh jahat ini yang bersetubuh dengan wanita-wanita yang manusia, lalu melahirkan akan orang-orang perkasa. Nah, Dix mengatakan begini, kenapa sampai setan berbuat begitu? Tujuannya adalah jangan sampai Yesus dilahirkan. Jadi dia menggunakan akan seks untuk merusak akan keturunan manusia. Nah, dia membuktikan kemudian dalam kitab Nabi Yesaya, kita nggak sempat untuk diskus lebih dalam ya. Dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa orang-orang raksasa itu punya istilah tertentu dalam bahasa Ibrani, yang dalam kitab Nabi Yesaya itu dikatakan dia tidak akan mengalami kebangkitan orang mati. Ya, jadi itu mungkin butuh waktu guru khusus untuk mengajar Anda tentang hal-hal seperti itu untuk kalau Anda mau memperdalam. Tapi kalau Anda mau membaca secara global, Anda boleh cari itu tulisan dari Finis Jennings Dick. Itu Alkitabnya Dick's Bible namanya. Tapi dalam bahasa Inggris, Anda ke toko buku yang jual Alkitab bahasa Inggris, tanya Dick's Bible. Mereka langsung ngerti. Baca di bagian itu ada berbagai keterangan yang panjang lebar. Dan dia membuktikan dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan bahwa orang-orang raksasa itu tidak mengalami kebangkitan. Nah, di situ juga kemudian dia menjelaskan teorinya berkata bahwa
Kenapa sampai Allah harus membinasakan mereka semua? Ngerti ya? Bukan karena Allah itu kejam, tapi oleh karena supaya kalau nanti kelak mereka semua dibinasakan itu, tidak sampai ada orang-orang yang sudah terkontaminasi benihnya oleh setan, sehingga tidak mungkin Yesus lahir dengan benih setan di dalamnya. Ya, lah setan maunya begitu supaya jangan sampai Allah turun sebagai manusia jadi juru selamat buat kita. Itu bagian dari kerangka teori yang dibuat oleh Dix. Tapi yang Alkitab berkata bahwa rohku tidak akan selalu ada bersama dengan manusia, dalam bahasa Inggrisnya, rohku tidak akan selalu bergulat dengan manusia, karena manusia itu adalah daging. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita mengenali Roh Kudus, maka kita harus mengerti, Roh Tuhan itu seringkali menuntun kita, membimbing kita ke arah yang Tuhan mau, tetapi kita mesti hati-hati. Kalau kita terus mengikuti kemauan daging kita dan mengabaikan Dia, maka lambat laun suaranya akan mengecil dalam kehidupan kita. Nah, begitu suaranya mengecil, lama-lama tidak akan terdengar lagi. Lalu akibatnya apa? Kita tidak akan pernah bisa lagi mendengar apa yang Dia katakan, dan kita akan betul-betul jatuh dalam dosa yang mengerikan. Nah, itu kondisi manusia pada waktu itu. Tapi Alkitab berkata, tapi Nuh itu dikasihi oleh Tuhan. Nah, perhatikan siapa Nuh itu sebenarnya dan mengapa dia dilahirkan, ada tujuan ilahinya. Kejadian 5 ayat 28 dan 29. Kejadian 5, 28 dan 29. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Lihat bahwa ayahnya ketika Nuh lahir memberi nama dia Nuh, dan kata Nuh itu artinya rescuer. Kata Nuh itu artinya rescuer. Rescuer itu pemberi perhentian. Ya, anak teman kami, Pak Tri, yang sekarang di Palau, namanya rescuer. Dulu saya panggil dia MacGyver. Tapi namanya rescuer. Mungkin saya rasa dia mau bilang Nuh, kok rasanya lucu, Nuh itu kok kurang apik namanya. Dia tambah jadi rescuer. Tapi keluarganya Pak Tri itu memang kalau memberi nama anak-anaknya memang aneh-aneh, saudara. Kakaknya dia punya anak diberi nama very busy. Artinya sangat sibuk. Saya bilang, kamu kok sibuk terus? Ya Pak, karena itulah anak saya namanya very busy. Jadi gembala di Banyumanik sempat, dan dia namanya very busy, sangat sibuk. Tapi adiknya lebih baik lagi. Kalau kakaknya very busy, aku rescuer. Kamu sibuk, aku rest, katanya. Nah, itu bagus. Lebih meningkat, saudara. Sekarang mereka bertiga, ayah, ibu, dan anak ini dengan rescuer di Palau. Nuh ini namanya rescuer. Nah, ayahnya berkata, ini merupakan kelegaan kita, jawaban bagi susah payah yang mereka derita selama ini. Kenapa orang tuanya berkata mereka susah payah? Anda mesti ingat akan cerita atau kutukan yang keluar akibat dosa manusia. Coba buka dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3, 17 sampai 19. Kejadian 3, 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau telah diambil. Dua hal yang terjadi, ada susah payah dan berpeluh. Bagian dari apa yang harus dihadapi manusia, untuk dia bisa hidup di dunia ini, dia harus menghadapi susah payah, dan dia berpeluh untuk sekedar mendapatkan akan makanan untuk menyambung akan hidupnya. Tapi kalau Anda perhatikan cerita kejatuhan manusia itu aneh, saudara ya. Waktu Hawa makan buah itu, tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya kan? Mereka tidak langsung merasa telanjang, kelihatan begitu, enggak? Begitu Adam yang makan,
langsung apa? Salah. Makanya orang laki itu punya Adam's apple. Di sini. Katanya waktu makan baru masuk gitu, kaget dia tersedak, lalu kemudian nyangkut di sini, wah aku berdosa. Lalu keluarlah Adam's apple. Perempuan kan nggak ada karena masuk terus, saudara. Kalau Adam makan begitu baru ditelan dikit sudah tersedak, dia sadar aku berdosa, nyangkut di sini mengeras jadi Adam's apple. Laki yang tidak punya bukan laki sejati, saudara. Kalau perempuan nggak punya, kalau perempuan punya malah bahaya itu. Karena perempuan langsung masuk ke dalam. Tapi lihat ya, Tuhan berkata begini, karena kamu mendengar perkataan istrimu. Nah, rupanya dari sejak dulu kala, saudara, dari sejak dulu kala, wanita ini pegang porsi yang sangat kuat. Saya seringkali berkata, berkali-kali saya berkata, suami itu kepala rumah tangga. Istri itu apa? Lehernya. Ya dan tidak tergantung leher. Sama orang-orang yang sudah menikah saya berkata, coba lihat istrimu ya. Kecenderungan istri itu apa? Tidak. Suruh begini? Tidak. Bagaimana Pak supaya istri saya nurut dan mengiyakan? Gampang. Kasih kalung berlian. Dia akan, iya. Loh. Teori saya, saudara, bukan Alkitab. Tapi kalau Anda terapkan ini pasti. Makanya saya berkata, orang berumah tangga itu berat di ongkos. Ngerti nggak? Dan dengar perempuan-perempuan ya. Jangan terima rayuan laki-laki dengan tampang seperti apapun. Potongan kayak apa, jahitan kayak apa, jangan diterima. Anda harus ngerti, Hawa, dengar baik-baik. Hawa itu diberikan kepada Adam. Setelah Adam punya kerjaan baik, saudara. Mengelola Taman Eden. Bukan Adam yang pengangguran dan bingung. Enggak. Adam yang sibuk bekerja, diberi penolong. Kalau Anda belum kerja apa-apa, tidak butuh penolong. Nanti penolong mau malah engkau rongrong. Kasihan, saudara. Jadi ini Anda harus kembali begini. Makanya saya berkata ya, sebetulnya kalau kita lihat pola Alkitab, cara Tuhan ngatur, itu luar biasa. Ya, Tuhan berikan semua disiapkan, Adam ditaruh, Adam kerja, istrinya diberi. Makanya Alkitab berkata, selesaikan dulu pekerjaanmu di ladang, baru kemudian apa? Bangun rumahmu. Banyak orang bangun rumah dulu, ladang tidak punya. Nah itu dianggap mau sehidup semati. Menurut saya bukan, itu semati dan semati namanya, saudara. Habis nggak punya apa-apa. So, jadi kalau sudah menikah, Anda harus mengerti kalau, Pak istri saya kok selalu bilang tidak. Sederhana itu masalahnya, karena bebannya banyak di sini saja, saudara. Jadi begini terus ya. Kecil lagi, jadi begini terus, saudara. Kalau ini diberi kalung berlian yang agak berat, dia pasti bergeraknya ke sini. Ya, apapun ya. Well, itu teori saya. Nah, benar Pak itu Pak? Saya tanya ibu-ibunya ini, benar nggak ibu-ibu? Betul? Oh betul kata mereka. Dia yang berani-berani cari pacar, ngerti sudah caranya. Nah, ada dua kata, susah payah dan berpeluh. Ini merupakan curse, ini merupakan kutuk. Untuk menanggulangi ini, Tuhan mengajar bahwa dibutuhkan akan rest giver. Nah, kata rest itu apa sebetulnya? Arti kata rest. Rest artinya, kalau Anda rangkumkan semua itu ya memang perhentian, istirahat. Tapi sebetulnya kata ini artinya titik di mana kita puas dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau ulang, kata rest artinya memang istirahat, perhentian. Tapi rest juga artinya titik di mana kita puas dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau berhenti dulu sampai di sini. Saya mau kembali ke yang kita bicarakan kemarin, saudara. Karena ini terus terang ini hati saya terganggu nih seharian ini. Dengan jawaban Anda yang begitu hebat-hebat itu dengan rumah di gunung, di pertanian, di sebuah macam mobil mewah. Mau mobil saya bolehlah beli itu 5 miliar bolehlah, saudara. Ya, dengan semua barang mewah yang Anda inginkan, saya terus terang semalaman saya merenung, saya bilang Tuhan ini, wah ini gimana ini ya? Saya terus terang terganggu nih. Kenapa, saudara? Kenapa saya bilang terganggu? Karena saya ingin Anda pahami begini.
Di dalam Yesus, dia mau buang semua kutuk ini. Sehingga sebetulnya hidup kita ini diberkati bukan karena susah payah atau peluh kita. Bukan karena kerja keras kita. Tapi karena blessing Tuhan. Tapi untuk menghilangkan peluh ini dan susah payah kita, Allah memberikan Nuh atau rest giver. Itu menurut saya adalah Allah sendiri atau Roh Kudus sendiri yang memberikan perhentian kepada kita. Nah, perhentian yang dimaksudkan adalah kita ini puas dengan apa yang Tuhan sediakan dan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita lihat sebuah cerita di Alkitab yang sangat klasik. Coba lihat dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Tolong Victor. Tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Saya mau coba Anda lihat ini lagi, Saudara. Markus 10, 17 sampai 20. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Alright. Berarti kalau kita baca konteksnya, mungkin bagi Allah orang kaya masuk kerajaan surga. Amen. Dia berkata, alangkah sukarnya, pertama, orang yang bukan beruang, beruang. Beruang dan beruang itu berbeda. Ya. Ini beruang. Problemnya di mana sih kalau Anda perhatikan di sini ya? Ini orang sudah kaya. Jadi kalau kita bicara ultimate goal kita, goal utama kita adalah kaya, orang ini tidak perlu datang ke Yesus tanya bagaimana caranya hidup kekal. Ya kan? Berarti kekayaan itu bukan ultimate goal kita, bukan goal utama kita. Dalam kekayaan kelimpahan yang dia punya, dia begitu resah. Dan ternyata Tuhan memberikan jawaban yang aneh. Buat ini. Dia berkata, "Semua sudah aku kerjakan sejak masa mudaku." Kalau Anda perhatikan yang dikatakan Yesus, itu bukan 10 perintah Allah, saudara. Bagian dari 10 perintah Allah. Ya, kalau Anda lihat itu bagian. Yaitu bagian yang berhubungan dengan manusia, disebut, dikutip oleh Yesus. Dan dia berkata, "Sudah aku kerjakan sejak masa mudaku." Tapi bagian antara hubungan kita dengan Tuhan, dari hukum pertama sampai keempat, Yesus tidak mengutipnya. Nah, hukum itu diperas oleh Tuhan dengan berkata, "Pokoknya aku harus jadi Tuhan dalam hidupmu, dan tidak boleh ada yang lain." Tuhan dia melihat bahwa orang muda ini punya tuan di dalam hidupnya, yaitu apa? Hartanya. Lalu kemudian Tuhan berkata, "Jual segala hartamu, berikan kepada orang miskin. Lalu kamu ikut aku, kamu boleh harta di surga. Jual semuanya." Nah, sekarang saya mau tanya, dengan dijual semuanya, dia otomatis melarat atau tidak, saudara? Hah? Fisiknya? Habis loh? Ya, habis. Oke? Dan Tuhan tidak berkata apapun lagi, kecuali dia berkata, "Ini jual semuanya, berikan kepada orang miskin, ikut aku." Memang nanti kalau kita baca, Tuhan berkata, "Kalau engkau memberi atas karena aku dan karena Injil,
kamu akan dapat tawayan 100 kali ganda. Nangkep ya? Tapi ini persoalannya. Ketika dia berkata, sukar sekali orang beruang masuk kerajaan surga, saya melihat begini ya, inti yang membuat orang susah itu apa? Karena dia beruang. Saya mau tanya, ini pelajaran bahasa Indonesia. Beruang artinya mempunyai uang. Nah, Anda pinter loh bahasa Indonesiamu. Mempunyai uang. Kalau saudara sudah ada kata mempunyai, itu trouble, saudara. Sebab kalau kita melihat kepada sisi lain, sebetulnya saya berkali-kali berkata, kita ini hanya pengelola. Kita bukan pemilik. Anda boleh kaya dalam pengertian Anda boleh dipercayai banyak hal. Tapi kalau Anda berkata, aku cuma pengelola, itu menjauhkan kita dari masalah. Nah, kesalahan banyak orang Kristen adalah, antara kita mengelola dengan mempunyai itu ternyata sukar membedakannya. Konsepnya kita tahu bahwa kita pengelola, prakteknya kita ini apa? Pemilik. Buktinya apa? Tidak semua yang kita lakukan dengan mengeluarkan uang itu kita tanya ke Tuhan. Minimal ngomong ke Tuhan dulu dari hati ke hati lah. Ya kan? Nah akhirnya apa? Kita konsep pengelola ini lama-lama luntur. Anda banyak bicara soal mempunyai. Hukum tabur tuai itu tidak akan menjadi masalah. Kalau kita ngerti bahwa kita ini cuma pengelola. Dan itu tugasnya. Dan semakin jenjangmu makin tinggi tugasnya, fasilitas kerajaan surga tentu makin luar biasa. Ya di dunia ini sama juga toh. Anda makin banyak dipercayai, tentu saudara kalau makin naik pangkatnya, fasilitimu untuk menunjang pekerjaan saudara tentu harus dilengkapi. Anda perang misalnya, sebuah bunker suruh menghancurkan. Anda kalau diberi bambu runcing ya nggak bisa. Anda perlu bom tertentu untuk menghancurkan bunker itu. Nah tugasmu apa akan dilengkapi oleh Tuhan. Tapi ingat, itu hanya sebatas sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Problemnya hati orang itu jahat. Kita berkata, ya udahlah, pokoknya kita ngomong pengelola. Begitu dapat duitnya, milik kita. Ngerti saudara? Nah ini problem. Kalau orang sudah beruang, memang sukar masuk kerajaan surga. Beruang sih. Tapi kalau dia mengelola uangnya kerajaan surga, dia tidak merasa sebagai milik saya. Nah itu buktinya apa Pak? Buktinya begini, Anda tidak usah bangga kalau Anda disuruh Tuhan memberkati yang lain karena itu bukan milikmu. Contohnya gini, pernahkah Anda melihat tukang pos jalannya gagah? Mungkin pernah kalau bekas tentara, jalannya gagah. Tapi ketika surat, misalnya Anda terima surat dari pacarmu misalnya, diberikan, misalnya Anda nyampe ke kantor lah, di office Pak Thomas dengan gagah berkata, perkenalkan, saya staff School of X, dan saya memberikan surat berharga ini kepadamu. Ingat loh ya, saya yang memberikan. Pernahkah dia berkata begitu? Ya tidak, dia memberi aja saudara. Dia cuma apa? Sebagai saluran. Tapi yang Anda hormati, Anda tunggu adalah si pemberi surat ini. Anda buka pelan-pelan, jangan sampai robek. Dibuka pelan-pelan, ternyata isinya, loh kosong. Oh lupa masukin isinya. Gak apa-apa. Lalu Anda tulis surat, kenapa kosong? Maaf lupa, katanya. Banyak kerjaan dan sebagainya. Masuk mungkin malah bagian sayur dimasukkan di sini. Tapi yang memberikan tidak akan merasa berkata, ini lihat, saya yang memberi. Nah, begitu Anda merasa saya yang memberi, apa yang terjadi? Di dalam hatimu engkau berkata, ini milik saya berikan kepadamu. Lalu muncul kebanggaan dalam diri kita. Ngerti? Nah ini jadi masalah saudara. Kalau Anda bisa jaga hati sebagai pengelola saja, bukan sebagai pemilik, itu akan aman. Makanya ini Anda harus perhatikan. Nah, sekarang kita lihat kepada yang lebih dalam lagi. Lihat, perhatikan apa yang Paulus katakan kepada Timotius. 1 Timotius 6, ayat yang ke berapa ini? 2b
sampai dengan ayat yang ke-7, ke-10. Silakan Victor. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai dengan 10. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Berhenti dulu. Kesalahan yang ada adalah kalau ibadah itu sumber keuntungan. Nah, di sini problem, saudara. Hukum tabur tuai itu benar itu dari Tuhan. Akan sangat hebat kalau itu didasari oleh hati bahwa kita hanya pengelola dan kita bukan pemilik. Begitu hati kita tidak bisa lurus sebagai pengelola dan merasa sebagai pemilik, dan ini tipis sekali, saudara. Saudara akan melakukan hukum tabur tuai dengan tujuan apa? Bahwa ini cara engkau memperoleh apa? Keuntungan. Nah, saya mau tanya, bedanya apa dengan judi? Bedanya, judi itu dilarang pemerintah, ini direstui oleh pendeta. Nah, itu kan bedanya, saudara. Ya toh? Jadi problemnya itu di hati, itu masalahnya itu di hati. Dan ini tipis sekali. Nah, saya tidak berkata, kalau gitu buang Pak ini berita. Salah juga. Salah. Makanya semua pemberitaan, tidak hanya soal uang sebetulnya. Semua pemberitaan itu yang harus dijaga sikap hati kita. Saya percaya kerinduan Tuhan adalah memberkati kita. Problemnya adalah hati kita seringkali tidak siap dengan apa yang Tuhan mau beri. Begitu kita merasa bahwa ini sumber keuntungan, ibadah merupakan sarana atau suatu sumber keuntungan. Aku bisa untung dengan ibadah. Itu sudah keliru, saudara. Karena kalau sumber keuntungan, ya toh, untung untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Akhirnya semua bermuara kepada kita sebagai pemilik. Jadi kalau kita nangkep teaching yang saya juga ajarkan kepada saudara, secara keliru, dan beberapa hamba Tuhan juga mengajarkan, John Evans ini mengajarkan secara begitu kuat, itu bukan karena teachingnya salah, tapi landasan hatinya yang menurut saya seringkali tidak benar. Jadi jangan buang berkatnya, luruskan hatimu. Menurut saya tidak kebetulan, 5-6 tahun lalu Tuhan ngajarin saya, kalau kamu punya uang, tidak otomatis milikmu, kamu mesti berdoain untuk siapa. Itu membuat mau tidak mau, secara hati terus dididik seperti itu. Bahwa ini belum tentu milikmu. Ya, orang boleh kasih kamu jutaan, puluhan juta, tapi ini bukan milikmu. Lalu engkau berdoa, Tuhan untuk siapa? Begitu dia berkata berikan orang lain, ya berikan orang lain. Nah, sikap itu, didikan itu nolong, saudara, untuk membuat kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Ngerti ya, saudara? Jadi saya minta Anda mengerti. Karena terus terang banyak hamba Tuhan concern, takut nanti kalau sampai orang jadi materialistis bagaimana? Saya berkata, iya bisa. Kalau hatinya masih merasa aku yang punya. Nah, memang ini tipisnya lebih tipis dari rambut serambut dibelah 7, saudara. Wah. Lebih tipis dari itu. Susah sekali membedakannya. Nanti waktu menguji dan didikan Tuhan dalam kehidupan kita akan membuktikan. Cuman ini kita mesti waspadai ya, supaya di tengah-tengah kita tidak muncul predator-predator, pemangsa hidup rohani kita sendiri. Kita hanya dikejar oleh keuntungan-keuntungan yang berkata ini sumber keuntungan. Jadi kalau aku memberi ini sumber keuntungan, ini sumber keuntungan. Seperti orang main jackpot, saudara. Gitu. Anda masukkan koin 1, Anda tarik tongkatnya, handle-nya, keluar banyak koinnya. Kalau gitu anak saya pun ngerti. Jadi kalau Anda memberi persembahan, ya please dengerin baik-baik. Jangan berkata ini sumber keuntungan buat saya. Aku akan terima berkah ini, aku akan punya ini. Karena engkau mengasihi Yesus. Dan karena engkau mau Injil diberitakan.
Kalau engkau murni begitu, Anda diberi banyak, engkau tahu, aku memberi karena Yesus. Dan karena supaya Injil diberitakan. Itu jaga hati, supaya Anda tetap jadi pengelola.